Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara diskusi Dhamma setiap hari Rabu. Dan kita sudah membahas Brahmajala Sutta selama 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu adalah introduction atau pengantar, kemudian yang kedua itu adalah pembahasan tentang moralitas, baik di level moralitas yang biasa, moralitas menengah, maupun moralitas yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan memasuki inti dari Brahmajala Sutta itu sendiri. Kalau kemarin Sang Buddha itu mengatakan bahwa ketika orang-orang yang masih putu jana itu memuji Sang Buddha, mereka itu hanya memuji hal-hal yang remeh, hal-hal yang biasa, hal-hal yang umum, hal-hal yang lumrah, ya, hal yang berkaitan dengan praktek moralitas Sang Buddha. Karena praktek, sekali lagi, praktek moralitas itu adalah sesuatu yang memang sudah lumrah, sudah biasa dipraktikkan oleh masyarakat India di kala itu. Nah, tetapi ada hal-hal yang lebih mulia, lebih luhur, yang membebaskan, yang membuat manusia bisa terlepas dari segala proses samsara. Dan kemudian memutuskan seluruh belenggu dan mampu mencapai kedamaian batin dalam kehidupan sekarang ini juga. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebenarnya kemudian perlu kita pahami bersama-sama, perlu kita pahami dengan serius, perlu kita pahami dengan teliti. Sehingga kita pun tidak akan terjebak ya dalam pandangan-pandangan yang sebenarnya telah dikritisi oleh Sang Buddha, yang sebenarnya telah disingkirkan oleh Sang Buddha, tetapi kemudian karena ketidakpahaman, ketidakmengertian umat Buddha, kemudian umat Buddha itu banyak yang terjebak di situ. Banyak umat Buddha itu yang kemudian menganut pandangan-pandangan yang sebenarnya sudah ditolak, sudah dikritisi, ya, sudah kemudian disingkirkan oleh Sang Buddha. Tapi karena itu dianggap entertaining, ya, memberikan semacam enjoyment, memberikan semacam excitement kepada umat Buddha, ya umat Buddha kemudian senang untuk masuk, bahkan mempromosikan ajaran-ajaran semacam itu. Dan ini sangat marak. Sekali lagi saya katakan, ini sangat marak. Itu. Nah, oleh karena itu ya, ketika semua itu marak, ketika semua itu bertebaran di sekitaran kita, ya kita harus waspada. Karena kalau tidak, kita akan terjebak pada pandangan semacam itu, dan kemudian kita akan mau tidak mau terus menderita, terus terjebak di dalam samsara. Kita akan terus-menerus terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain hanya karena ketidakmampuan kita memahami ajaran Sang Buddha sepenuhnya. Ketidakmampuan kita memahami ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memahami hal ini. Nah, dari ajaran-ajaran yang ditolak oleh Sang Buddha, sebenarnya itu ada 62 di sini. Nah, 62 pandangan itu sebenarnya dianut oleh agama-agama terdahulu. Ya. Jadi pandangan-pandangan semacam ini sudah dianut oleh agama-agama terdahulu, oleh agama-agama yang sudah ada di India saat itu. Makanya ini juga merupakan salah satu record, salah satu rekaman, salah satu bukti sejarah yang sangat penting dan diapresiasi oleh para ahli sejarah. Sehingga, karena agama Buddha itu membukukan secara lengkap pandangan-pandangan atau agama-agama yang ada di India waktu itu. Yang ini, pandangan 62 pandangan ini tidak semuanya kemudian dianut, tidak dimuat maksudnya,
tidak dimuat, tidak dicatat oleh agama-agama yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ketika semua ini detailnya itu dicatat, ada dalam kitab suci agama Buddha, nah itu diapresiasi oleh para cendekiawan yang memang mempelajari agama-agama atau mempelajari sejarah agama, kehidupan spiritual yang ada di India saat itu. Ya. Nah, dari 62 pandangan yang pertama, itu sebenarnya dibagi dalam beberapa segmen, ya, dibagi ke dalam beberapa bagian, sehingga di situ pun kita akan membahas tidak satu persatu, tetapi hanya beberapa bagian saja. Tidak akan saya bahas secara detail, tetapi saya akan bahas secara garis besarnya saja, dan nanti akan cukup memberikan pemahaman, pengertian apa yang sebenarnya dimaksud di sana. Ya, jadi Sang Buddha itu mengatakan bahwa ada ajaran, ya, yang sebenarnya dianut oleh para pertapa dan brahmana, yang sebenarnya didasarkan pada apa? Didasarkan pada pemahaman mereka tentang kehidupan lampau. Ya, mereka berspekulasi tentang kehidupan lampau, mereka memiliki pandangan yang terfiksasi atau pandangan yang paten terhadap kehidupan lampau, dan juga bisa jadi pandangan ini karena sekadar berspekulasi, ya, berdasarkan teori-teori spekulatif saja, tidak berdasarkan pada pengalaman langsung, tetapi juga ada orang-orang yang menganut teori ini, menganut pandangan semacam ini hanya berdasarkan spekulasi teori mereka sendiri. Ya, jadi di sini mereka itu dibagi menjadi 18 kelompok. Ya, dan 18 kelompok ini pun akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang berbeda, biasanya 4-4, ya. 4-4. Kemudian nanti yang terakhir itu sepertinya ada 2 atau ada berapa itu, ya. Jadi di sini yang 4 yang pertama itu adalah kaum eternalis. Ditandai oleh Sang Buddha, diberi nama oleh Sang Buddha sebagai kaum eternalis, yang memproklamirkan bahwa diri dan dunia, ya. Kalau di situ istilah yang dipergunakan oleh Sang Buddha adalah sasatawada, ya. Jadi di situ Bunto Samana Brahmana Atana Lokananca, ya. Ata dan loka itu istilahnya adalah ata dan loka atau diri dan dunia itu dianggap kekal. Ya. Mengapa mereka menganggap bahwa diri dan dunia itu kekal? Yang pertama itu karena mereka, para pertapa dan brahmana ini memiliki kemampuan untuk bermeditasi dengan baik. Mereka kemudian mampu mengingat kelahiran lampau mereka 1, 2, hingga ribuan kali kehidupan lampau. Ya. Nah, ini kemudian membuat mereka memiliki pandangan bahwa dulu saya ada, sekarang pun saya ada. Ya. Oleh karena itu, dunia itu dulunya ada dan dunia sekarang ini juga ada. Oleh karena itu, dunia dan saya atau diri ini itu kekal. Ya. Karena
dunia dari dulu ya ada, sekarang juga ada. Nah, ini pandangan yang pertama. Kemudian juga tidak hanya berdasarkan kemampuan melihat hanya dari satu kelahiran, dua kelahiran, dan sebagainya. Tetapi ada yang mampu melihat, mampu mengamati. Ya, sampai pada kehancuran dunia. Jadi, katakanlah kalau orang umumnya itu ngomong kiamat begitu. Jadi tidak hanya sekali kelahiran, kita kan di bumi ini bisa saja dilahirkan 10 kali, 20 kali. Atau sekian puluh kali. Tapi bumi ini masih belum hancur. Karena bumi ini pun usianya juga sangat lama. Ya, jadi ada juga mereka yang memiliki kemampuan dengan cara melihat. Tidak hanya dari satu kelahiran, kedua kelahiran, tiga kelahiran, dan sebagainya. Tetapi ini mampu melihat kehancuran bumi ini tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Ya, selama berkali-kali mereka mampu melihat bahwa dunia itu hancur. Tetapi, ya, sekalipun mereka itu melihat hancur, tapi tetap terbentuk terus, dan terbentuk terus. Ini pun kemudian membuat mereka memiliki pandangan bahwa dunia dan diri mereka itu kekal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu juga mereka mampu melihat, ya, hal yang sama. Dan di sini kemudian juga mereka bisa melihat sampai puluhan kali, lebih jauh lagi. Kalau tadi batasannya sampai di sini hanya sampai 10 kali kehancuran bumi, tapi ini sampai mampu disebutkan 40, ya. 40. Nah, itu kemudian mereka pun berkesimpulan bahwa yang namanya dunia dan diri itu kekal karena selalu ada. Tetapi yang keempat, ya, yang keempat itu adalah orang-orang yang menganut pandangan semacam itu karena sekadar berlogika, berpikir, ya. Jadi mereka itu menggunakan pola pikir mereka bahwa dunia ini kekal. Mereka hanya berusaha untuk menganalisis, menggunakan kecerdasan intelektual mereka, dan kemudian berkesimpulan bahwa dunia dan diri ini kekal. Ya. Jadi inilah, ya, yang sering kali juga kita dengarkan. Yang sering kali juga kita dapatkan dari banyak orang. Ya, kita membanggakan tentang kehidupan yang lampau. Kita membanggakan, wah, dalam kehidupan yang lampau saya pernah jadi begini, dalam kehidupan yang lampau saya pernah jadi begitu. Itu yang kita banggakan. Karena apa? Karena katanya orang ada yang bisa membantu mereka untuk melihat kehidupan lampau mereka. Atau bahkan banyak juga yang sekadar berlogika karena membaca dalam kitab suci. Oh, dalam kitab suci itu dikatakan Sang Buddha itu terima kelahiran kembali. Kemudian mereka berlogika. Kemudian mereka mikir dan menerima kelahiran kembali di masa lampau. Sehingga sekarang ini mereka merasa bahwa kelahiran kembali dalam kehidupan lampau itu ada. Hanya karena kitab suci mengatakan demikian. Tetapi kalau yang tiga pandangan yang pertama itu tadi, mereka masih mengembangkan kemampuan batin dan mampu untuk melihatnya.
Ya, jadi mereka itu memiliki pengalaman secara langsung, melihat secara langsung, bukan sekedar katanya. Kalau 3 kelompok yang pertama. Tetapi kemudian mereka ini mengambil kesimpulan bahwa dunia dan diri mereka itu kekal. Bahwa diri dan dunia itu tidak pernah berubah. Ya, jadi apa yang dikritisi oleh Sang Buddha di sini sebenarnya adalah bahwa sikap kekekalan itulah yang ditolak oleh Sang Buddha, yang dikritisi oleh Sang Buddha. Ya. Jadi Sang Buddha tidak bisa menerima konsep ini. Makanya kalau kita melihat ya kesimpulan yang disampaikan dalam setiap akhir sesi, kan ini kan sudah 4, kemudian di akhir sesinya itu bagus. Ini para biku yang Tathagata mengerti. Pandangan semacam ini digenggam sedemikian rupa. Yang digenggam sedemikian rupa dan dianut sedemikian rupa. Itu kemudian akan mengarahkan mereka pada, nah ini penting, kelahiran-kelahiran di lain dunia. Ya, di dunia yang lain, maksudnya begini. Karena kita itu menganut pandangan semacam itu, akhirnya apa? Kita ini akan terus terlahirkan kembali. Yang dimaksudkan oleh Sang Buddha di sini adalah karena ketidakmampuan kita untuk memahami sabbe sangkara anicca. Kita akan terus terbelenggu, kita akan terus terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Ya. Jadi kalaupun kita merasa praktek, kalaupun kita merasa sebagai umat Buddha, kalaupun kita merasa sebagai pengikut Sang Buddha, kalau kita tidak mampu memahami sabbe sangkara anicca, dan yang kita genggam itu adalah sabbe sangkara anicca, kita akan terus terlahir kembali. Dan ini dianut sangat kental oleh umat Buddha. Ya, umat Buddha sekalipun memegang pandangan sabbe sangkara anicca, sekalipun mulutnya ngomong sabbe sangkara anicca, begitu ada orang meninggal ngomong sabbe sangkara anicca. Setiap waktu ngomong sabbe sangkara anicca. Tetapi dalam realitasnya, dalam prakteknya, mereka tidak mampu memahami sabbe sangkara anicca ini. Mereka tidak sanggup untuk mengerti dengan baik sabbe sangkara anicca ini. Sehingga begitu disentuh sedikit, wah langsung meledak. Begitu diprovokasi sedikit, wah langsung terbakar. Ya, karena apa? Tidak sanggup untuk memahami konsep yang namanya sabbe sangkara anicca. Yang mereka genggam, yang mereka pegang adalah sabbe sangkara anicca. Segala sesuatu itu kekal. Contoh, ya, saya seringkali memberikan contoh ini. Kita anggap bahwa perasaan kita itu kekal. Oleh karena itu, kalau saya bisa bahagia hari ini, besok saya pun harus bahagia. Lusa saya pun harus bahagia. Begitu perasaan bahagia itu berubah, berganti dengan kondisi yang tidak baik, berganti dengan emosi yang tidak menyenangkan, wah, kita menderitanya setengah mati. Kita tidak nyaman. Kita kemudian merasa bahwa ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak benar. Gitu. Nah, oleh karena itu, sebenarnya orang-orang yang masih seperti ini, masih mengalami hal semacam ini, inilah orang-orang yang masih menggenggam kuat konsep sabbe sangkara anicca itu.
bahwa segala sesuatu yang terkondisi itu kekal adanya. Bagi mereka yang memahami, mengerti, dan memegang prinsip Sabbe Sangkara Anicca, kalau per hari ini dia menderita, besok dia bahagia, oke, welcome. Kalau hari ini bahagia, besok menderita, juga oke, welcome. No problem at all. Ya, jadi ada yang penting untuk dipahami dalam hal ini. Ada yang perlu dipahami dalam hal ini. Oleh karena itu, sekalipun Anda itu meditasi dengan serius, berlatih dengan serius, kemudian siang dan malam merasa praktek, siang dan malam merasa belajar dengan baik, kalau masih menderita, karena adanya perubahan, itu semua terjadi karena Anda masih menggenggam bahwa segala yang terkondisi itu kekal adanya. Itu saja simpel. Anda belum paham, Anda belum mengerti Sabbe Sangkara Anicca itu. Kalaupun Anda mengerti, itu masih sebatas logika, itu masih sebatas pemanis bibir saja, tidak lebih dari itu. Ya, ini perlu dipahami, perlu dimengerti oleh mereka yang masih setiap hari menderita setiap saat. Masih setiap hari, kemudian belum mampu untuk melakukan penembusan dengan baik. Ya, jadi ketika kita tidak memahami Sabbe Sangkara Anicca, itu akan kita bawa. Kebiasaan itu akan terus kita pegang, kita genggam. Tidak hanya dalam kehidupan sekarang ini juga, tetapi dalam kehidupan yang akan datang. Sampai nanti kita mampu memahami Sabbe Sangkara Anicca dengan sesungguhnya. Mampu merealisasinya. Barulah nanti kita tidak akan terlahir kembali. Tapi selama kita belum mampu, ya, selama kita masih belum mengerti, jangan berharap untuk bisa bebas dari penderitaan. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketika seseorang itu memahami Sabbe Sangkara Anicca, duka tidak akan dialami. Mengapa? Karena dia melihat, memahami secara pasti, mengerti dengan benar bahwa segala sesuatu yang terkondisi, yang ada itu selalu berubah. Sehingga penderitaan tidak mungkin. Karena segala sesuatu itu tidak berubah, dia tidak mungkin, karena segala sesuatunya itu berubah, dia tidak mungkin untuk memiliki kemampuan mencengkram, menggenggam, memiliki apa yang berubah itu. Oleh karena itu, duka tidak muncul. Ya, duka tidak ada. Kalau Anda mengatakan, saya mengerti Sabbe Sangkara Anicca, tetapi Anda masih menderita, what a nonsense. Ya, what a nonsense kalau begitu itu. Tidak ada artinya sama sekali. Kalau Anda memang mengerti Sabbe Sangkara Anicca, berarti duka juga direalisasi. Duka juga dipahami. Anatta dipahami. Anatta dimengerti dengan baik. Tidak ketinggalan. Paticca Samuppada juga dipahami. Ya. Jadi kalau masih menderita dalam hidup, masih berlogika dalam hidup dan menderita karenanya, simple kata-kata yang akan saya sampaikan. Kamu tidak ngerti Sabbe Sangkara Anicca sama sekali. Sesimpel itu. Ya. Nah, mereka yang terus menggenggam, melekat dengan kuat pada pandangan ini, artinya 4 pandangan tadi, bahwa baik dunia maupun diri kita itu kekal, mereka akan terus terlahir kembali. Sang Buddha mengetahui hal ini. Dan bahkan lebih, tetapi dia tidak melekat pada pengetahuan semacam itu. Nah, ini penting. Ya. Sang Buddha tahu, tetapi kemudian Sang Buddha tidak melekat.
Sang Buddha tidak melekati. Itulah yang kemudian tidak menimbulkan penderitaan. Kita ngomong tahu, tapi kemudian kita masih melekati. Ya, teruslah menderita. Teruslah sengsara. Itu. Ya. Dan karena tidak melekat, ya, and being thus unattached, he has experienced for himself perfect peace. Ya. Dan karena tidak melekat, dia telah mengalami sendiri kebebasan, kedamaian yang sempurna. Ya, kalau di sini justru Sang Buddha mengaitkannya. Setelah mengetahui dengan baik muncul dan lenyapnya perasaan dan juga ketertarikannya, kehancurannya, dan kebebasannya dari semua itu, Sang Tathagata terbebaskan sepenuhnya. Ya, ini adalah kalimat, paragraf yang akan muncul secara terus-menerus di setiap segmen. Ya, setiap segmennya. Nah, pengetahuan semacam inilah yang dianggap oleh Sang Buddha itu justru pengetahuan yang luhur. Ya, ini adalah pengetahuan yang sulit untuk dilihat oleh banyak orang. Inilah pengetahuan yang dianggap dalam itu, yang mendamaikan itu, yang luar biasa itu, di luar logika pemikiran, sangat halus dan hanya bisa dialami oleh mereka yang bijaksana. Ya, jadi kalau sekadar moralitas, sekali lagi dalam sutta ini bukan saya ngarang. Pemahaman terhadap moralitas itu dianggap sebagai pemahaman yang remeh-temeh oleh Sang Buddha. Karena jelas itu ada statementnya. Bukan saya yang buat, bukan saya yang ngarang. Tetapi pengetahuan tentang anicca, pemahaman tentang anicca, realisasian tentang anicca, itulah yang dianggap sebagai pengetahuan yang dalam, yang luar biasa, sulit dilihat, sulit dipahami, menimbulkan kedamaian. Sangat luar biasa, di luar logika pemikiran, sangat halus, dan hanya dialami oleh mereka yang bijaksana. Oleh karena itu, kalau Anda tidak bisa memahami ini, setiap hari masih hanya ngomong sabe sangkara anicca saja di mulutnya saja, tetapi batinnya masih menggenggam sabe sangkara anicca. Dengan jelas Anda orang bodoh, idiot. Itu yang dikatakan oleh Sang Buddha. Itu. Anda orang bodoh. Bukan karena Anda banyak membaca, bukan karena Anda banyak belajar, bukan karena Anda banyak mendengar, kemudian Anda dianggap sebagai orang bijaksana. Kebijaksanaan di dalam ajaran agama Buddha itu adalah mereka yang sanggup memahami, sanggup mengerti, dan sanggup merealisasi sabe sangkara anicca. Ya. Jadi bukan hanya karena Anda mampu menjalankan moralitas dengan baik, menjalankan moralitas dengan sempurna, kemudian Anda dianggap bijaksana. Mampu menjalankan moralitas itu kesederhanaan yang lumrah, kesederhanaan yang umum. Kalau dalam sutta ini sangat jelas, itu adalah kesederhanaan, kebijaksanaan yang sepele masih. Tetapi pemahaman terhadap anicca, realisasian terhadap anicca, inilah yang dianggap sebagai yang dalam, yang sulit untuk dilihat, sulit untuk dimengerti, menimbulkan kedamaian. Sangat luar biasa di luar logika pemikiran. Saya sudah jelaskan ini berulang kali, ya, dan sangat dalam, hanya dialami oleh mereka yang bijaksana. Ya, oleh karena itu, cobalah lihat diri Anda sendiri, introspeksi diri Anda sendiri. Sebenarnya Anda ini orang bodoh ataukah orang yang bijaksana? Sebenarnya Anda adalah orang yang mampu melihat perubahan ataukah sekedar terjebak pada norma-norma moralitas. Suatu ketika saya menjelaskan tentang Silabbata Paramasa, ada umat yang bertanya kepada saya, kalau begitu, berarti moralitas itu tidak penting ya, Bante? Saya bilang, bukan tidak penting, moralitas itu butuh untuk kepentingan sosial, untuk interaksi sosial itu penting. Tapi, ketika kita sudah lari ke dalam, yang dibutuhkan itu apa?
Yang dibutuhkan itu adalah pemahaman terhadap Sabe Sangkara Anicca ini. Ya, maka karena kita itu masih menggenggam erat prinsip Sabe Sangkara Anicca, ya tidak mengherankan kalau kemudian kita itu terus memaksakan diri bahwa kalau hari ini moralitas saya sempurna, besok moralitas saya juga harus sempurna. Ini salah satu pandangan yang sebenarnya didasari oleh persepsi Sabe Sangkara Anicca. Ya. Jadi ketika kita menghendaki bahwa hari ini moralitas sempurna, besok moralitas sempurna, lusa moralitas kita sempurna, inilah yang dimaksud dengan pemahaman dan pengertian bahwa kita itu menggenggam, bahwa kita menganggap moralitas itu kekal. Ya, moralitas itu kekal, sehingga perlu dipertahankan terus, sehingga boleh layak untuk terus digenggam erat, untuk terus dimiliki, untuk terus diklaim. Ini adalah moralitas saya. Saya harus pertahankan, saya harus bawa kemanapun saya pergi. Itu yang terjadi. Itu. Jadi disitulah yang kemudian menimbulkan penderitaan yang tidak sedikit dalam kehidupan kita. Nah, ini sesi pertama yang keempat. Kemudian yang kedua, sesi kedua itu juga masih berkaitan dengan sasatawada. Tetapi dalam hal ini, ya, sebagian dia anggap kekal dan sebagian dia anggap tidak kekal. Ya, jadi dia masih menganggap ada hal-hal tertentu yang kekal. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang tidak kekal. Itu. Jadi ini pun ada 4 pandangan. Ya. Jadi di sini pemahaman semacam ini bisa terjadi karena mereka mengalami pengalaman-pengalaman bahwa mereka pernah terlahir di alam Brahma dan kemudian karena mereka hidup di alam Abhasara dan karena kebajikan mereka sudah cukup, sudah habis, akhirnya mereka terlahir di alam Brahma sendirian. Dan begitu terlahir sendirian, ya, dia kemudian berpikir bahwa di situ sebenarnya dia masih kesepian. Ya, di sini Sang Buddha mengatakan dia masih kesepian mana tadi kalimatnya, saya lupa tadi. Ada tadi. Nah, kemudian makhluk ini, maksudnya Brahma, karena dia sudah lama sekali di alam Brahma sendirian, begitu lama di alam Brahma, muncul kekecewaan, muncul kekhawatiran, ketidakpuasan. Sehingga dia berpikir, seandainya saja ada makhluk lain yang datang ke sini. Nah, ini saya masih ingat. Ada orang yang mau terlahir di alam Brahma ini. Ya. Jadi kalau sekarang sudah tidak, orangnya sudah habis, sudah tidak mau terlahir lagi di alam Brahma, tapi saya masih ingat, ya, yang mau terlahir di alam Brahma. Ini Sang Buddha mengatakan di alam Brahma pun masih bisa menjadi kecewa, menjadi tidak puas, menjadi unrest itu pikirannya tidak tenang, ya, pikirannya tidak tenang, gitu. Jadi sekalipun di alam Brahma, kekecewaan, ketidaktenangan, ketidakpuasan itu ada, gitu loh. Oleh karena itu, kalau di sana pun ada, ya,
di alam Brahma sekalipun itu masih ada hal-hal semacam itu. Nah, di sini juga ada. Lah ngapain harus tarik ke sana? Ya, kalau sekedar mau mengalami kekecewaan, ketidakpuasan, kemudian penderitaan. Ya di sana ini kan sebenarnya bentuk dari duka juga. Masih ada duka di sana, ngapain juga harus ke sana? Wong di sini duka juga ada. Di sini ketidakpuasan itu ada, kekecewaan ada. Ngapain harus tarik ke sana? Jauh-jauh begitu, ya. Nah, sekarang dalam kehidupan ini kita ngalami itu, ya. Nah, adik, ketika berpikir demikian, akhirnya apa? Ada Brahma lain yang muncul juga. Terlahir di situ, sehingga dia berpikir bahwa dia itu adalah sang pencipta. Ya. Dia adalah pencipta karena makhluk-makhluk yang lain muncul itu karena kehendaknya. Ya, ini adalah kesalahan persepsi sebenarnya. Nah, oleh karena itu ketika Brahma kedua, Brahma ketiga, dan selanjutnya setelah meninggal dari alam Brahma, terlahir di alam manusia, meditasi dengan serius, dan akhirnya mereka menemukan bahwa mereka itu melihat Brahma yang pertama itu kekal, sementara dirinya tidak kekal. Ya, kemudian pandangan yang kedua, ya, ada Brahma ada dewa-dewa lain juga di alam dewa yang lain itu yang mengalami hal yang sama sebenarnya. Nanti pengalamannya juga sama, bahwa mereka itu sebagian masih bertahan di alam dewa, sebagian lagi kemudian meninggal dari situ, mati dari situ. Dan terlahir jadi manusia, praktek meditasi dengan serius, kemudian mengingat. Nah, yang ketiga, ya, juga hampir sama, kemudian mereka mirip seperti itu, ya. Nah, yang pandangan ke-8 ini ya sekali lagi kembali ke logika. Jadi kalau yang pertama itu berdasarkan pengalaman, tetapi pengalamannya itu masih salah. Ya, persepsi yang mereka bangun itu masih salah. Kalau yang keempat biasanya itu karena mereka ini adalah orang-orang yang berlogika saja, ya. Jadi kalau yang pertama itu sepenuhnya menganggap dunia ini kekal, diri ini kekal. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa sebagian itu kekal, sebagian tidak kekal. Ini pun masih tidak benar menurut Sang Buddha. Kalau ketika kita menganggap secara parsial ada yang kekal, secara parsial itu ada yang tidak kekal, Sang Buddha menganggap ini bukan pemahaman yang lengkap. Ini bukan pemahaman yang sebenarnya. Karena yang diharapkan oleh Sang Buddha itu adalah pemahaman secara menyeluruh. Pemahaman yang komplit, lengkap, tanpa cacat sedikit pun. Jadi pemahaman tentang anicca itu bukan hanya separuh-separuh saja. Ya, bukan hanya separuh-separuh. Pada saat orang meninggal kemudian kita mengatakan sapi sangkara anicca. Kalau anggap itu tidak kekal. Tapi begitu nanti perasaan kita berubah, kok saya menderita begini tidak enak ya? Kok pikiran saya sekarang campur aduk tidak karuan begini ya? Kok si A itu pandangannya sekarang berubah dengan saya ya? Wah, ini sebenarnya kita juga, ya, kita juga itu menganut pandangan yang sama seperti ini. Kita menganggap ada sesuatu yang berubah, tetapi ada sesuatu yang tidak boleh berubah dalam diri kita. Perasaan kita tidak boleh berubah, pikiran kita tidak boleh berubah. Kemudian moralitas kita tidak boleh berubah, konsentrasi kita tidak boleh berubah, hati kita tidak boleh berubah. Ini yang juga tidak dikehendaki oleh Sang Buddha. Kalau kita bisa menganggap sabe sangkara anicca ketika ada orang yang meninggal, ini pun harus diimplementasikan, harus dipahami tepat juga ke dalam. Tepat juga ke dalam diri kita sendiri. Bukan hanya di luar. Bukan hanya ketika ada orang meninggal kita bisa mengatakan sabe sangkara anicca. Tetapi juga harus tepat ke dalam diri kita masing-masing. Semua yang ada dalam diri kita itu juga tidak kekal, sama persis. Ya, banyak orang yang mengklaim, saya ngerti kok sabe sangkara anicca, saya paham kok sabe sangkara anicca. Tetapi begitu dalam praktek,
Perasaannya berubah, wah ngamuk dia. Ya. Pikirannya berubah, ngamuk dia. Konsentrasinya berubah, ngamuk dia. Semangatnya berubah, juga kemudian, wah, gulung komeng tidak karuan. Jungkir jempalik tidak karuan. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena dia memahami hanya sebagian saja yang berubah. Tidak segalanya yang terkondisi itu berubah. Kalau pemahaman bahwa segala sesuatu itu berubah, ya kemudian kita tidak perlu menderita. Kita tidak perlu kemudian sengsara. Hanya karena perasaan berubah, hanya karena konsentrasi berubah, hanya karena apa yang ada dalam diri kita ini berubah. Kita tidak akan menderita. Tapi sekali lagi semua itu perlu dipahami, perlu dimengerti, perlu dilatih pelan-pelan. Dari waktu ke waktu, dari kesempatan ke kesempatan yang lainnya. Kalau memang kita ingin bisa memahami semua ini sepenuhnya, ya kita harus berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh untuk terus melihat bagaimana perubahan itu terjadi dalam diri kita. Terhadap hal-hal yang sepele, terhadap hal-hal yang simpel, terhadap hal-hal yang sederhana, cobalah dilihat, dilatih di situ. Jangan mencari yang rumit-rumit untuk berubah. Ya, kita lihat perubahannya sesuatu yang rumit-rumit, tidak perlu. Cobalah cari hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita, amati perubahannya itu. Dari mulai napas yang berubah, napas masuk berubah menjadi napas keluar. Atau pada saat kita berbicara, kata-kata kita terus berubah, tidak tetap selamanya. Atau perasaan kita, atau langkah kaki kita, atau gerakan tangan kita. Semuanya itu selalu berubah sepanjang waktu. Ya. Nah, hal-hal simpel semacam itu bisa dijadikan dasar, bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan landasan untuk memahami, mengerti dengan baik bagaimana perubahan itu terjadi. Ya. Jadi dalam praktek sekali lagi tidak perlu mencari rumitnya, tidak perlu mencari susahnya, tidak perlu mencari hal-hal yang memang di luar jangkauan kita. Kita ini seringkali menyibukkan untuk mencari, memahami hal-hal yang ruwet. Contohnya, memahami abhidhamma gitu ya. Wah, itu sulit. Kalau memang sulit, buang. Ngapain juga harus digenggam terus. Menganggap kita hebat begitu. Bahwa kalau kita bisa memahami abhidhamma langsung hebat, merasa luar biasa. Belum tentu juga. Karena sebenarnya kalau kita memang mau mengerti dengan baik, Abhidhamma Pitaka itu sebenarnya cuma kamus. Itu saja loh. Ya, kalau yang namanya Abhidhamma dalam Abhidhamma Pitaka itu hanya kamus. Bukan apa-apa. Oleh karena itu, ketika Anda ini berusaha semaksimal mungkin untuk memahami ini, ya sebenarnya hanya berusaha untuk memahami kamus. Bukan apa-apa. Gitu. Makanya pelajari sejarahnya bagaimana terbentuknya abhidhamma itu. Jangan hanya telan mentah-mentahnya saja. Gitu, ya. Nah, kemudian abhidhamma, kata abhidhamma yang muncul dalam sutta itu sebenarnya adalah semua ajaran yang menuntun kita pada pembebasan batin. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda mempelajari yang sulit, kemudian Anda jadi pusing, Anda jadi tidak mengerti, Anda jadi tidak paham, itu bukan sesuatu yang membebaskan. Itu sesuatu yang membuat Anda menderita. Simple. Dan inilah mengapa yang menjadi alasan umat Buddha itu sulit untuk mencapai pencerahan. Karena mereka itu mencari, berusaha untuk mempelajari hal yang ruwet. Hal-hal yang memang di luar kapasitas kemampuan mereka.
Kecuali kalau memang begitu Anda pelajari Abhidhamma, Anda mengerti, Anda paham, langsung Anda terbebaskan. Oke, no problem. Tapi kalau kemudian Anda tidak terbebaskan, what a nonsense. Gitu. What a nonsense. Tidak ada artinya sebenarnya. Hanya bangga-bangga, saya belajar Abhidhamma, saya mengerti Abhidhamma. Ya maaf saja. Disertasi saya juga ya untuk waktu mendapatkan gelar doktor. Itu adalah saya membandingkan antara suta, intinya itu adalah perbandingan proses persepsi dalam suta dan dalam Abhidhamma. Tapi tidak kemudian serta-merta saya mengklaim sana-sini, saya ini ahli Abhidhamma, saya ini orang mengerti Abhidhamma. Tidak. Saya ajarkan mana yang memang simple, memang gampang untuk dipahami, gampang dimengerti, dan gampang dipraktikkan oleh siapa saja. Tidak hanya orang-orang yang memang fokus untuk praktek seperti para bhikkhu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengajarkan hal yang sederhana, hal yang simpel untuk semua orang. Karena bagi saya, yang namanya kebebasan batin itu adalah hak prerogatif semua orang. Itu adalah hak setiap orang yang memiliki nama dan rupa. Oleh karena itu, mereka yang punya nama dan rupa, mereka yang punya kotoran batin, punya hak untuk membebaskan batin mereka. Untuk menikmati kebebasan batin dalam kehidupan sekarang ini juga. Gitu. Nah, oleh karena itulah, ya, ketika kita berkumpul semacam ini, ketika kita mendiskusikan dhamma semacam ini, berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk memahami apa yang saya sampaikan. Karena sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang rumit-rumit sebenarnya. Kalau Anda merasa sulit untuk mengerti, Anda sulit untuk memahami, simpel saja buat saya. Kamu nggak praktek. Ya? Kalau Anda merasa masih kurang, Anda tidak praktek. Tapi bagi orang-orang yang serius dalam praktek, mereka akan mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan. Bukan sesuatu yang sulit, karena apa yang saya sampaikan pun saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana. Apapun yang saya sampaikan juga, saya sampaikan dengan kesederhanaan, bukan dengan keruwetan. Ya. Apalah artinya menyampaikan sesuatu yang ruwet-ruwet begitu, tetapi kemudian hanya membuat orang jadi pusing, hanya membuat orang jadi bingung, hanya membuat orang kemudian terjebak dalam penderitaan. Kalau memang kemudian apa yang saya ajarkan itu adalah membuat orang jadi pusing, membuat orang jadi sulit untuk mengerti, sama saja. Di situ saya mengajak orang untuk menderita. Ya, untuk menderita. Bukan untuk terbebaskan batinnya. Nah, praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu hanyalah untuk kebebasan batin, bukan untuk apa-apa. Entah kepada siapapun itu, kepada perumah tangga, kepada para biku, kepada siapapun. Semua ajaran yang beliau ajarkan, intinya adalah untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Ya, tujuan utama Sang Buddha di situ. Bukan untuk mencapai kebebasan batin dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Kalau Sang Buddha itu menerima kehidupan masa lampau, menerima kehidupan yang akan datang, tujuannya itu hanya untuk memunculkan sang wega. Hanya untuk memunculkan semangat dalam berjuang. Tetapi seringkali umat Buddha itu terjebak. Ya, terjebak dalam pandangan bahwa mereka itu perlu mengetahui kehidupan lampau, perlu untuk terlahir kembali di masa yang akan datang. Nah, inilah waktu mereka itu hanya dihabis-habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, ini boleh dilakukan kalau memang sudah terbebaskan batinnya. Tapi kalau batinnya belum terbebaskan, ya untuk apa? Makanya begitu Bante Anuruddha datang pada Bante Sariputta, Bante saya ini punya mata dewa loh. Saya juga berjuang dengan sungguh-sungguh, saya mampu mencapai jana kapanpun saya mau. Tapi kok saya batinnya belum terbebaskan.
Bante Sariputta mengatakan, buang semua itu. Kenapa? Karena di situ Bante Anuruddha terobsesi dengan kemampuannya. Begitu dibuang, diberikan nasihat oleh Sang Buddha dengan yang namanya 8 pemikiran manusia agung, Bante Anuruddha pun kemudian terbebaskan batinnya. Bukan kemudian Sang Buddha mengatakan, lanjutkan, itu terus kamu lihat, dalam kehidupan yang lampau kamu itu pernah begini, dalam kehidupan lampau yang kamu pernah begitu. Tidak. Sangat jelas Bante Sariputta itu mengatakan kepada Bante Anuruddha, buang itu, lepaskan itu, tinggalkan itu. Nah, nanti begitu beliaunya sudah terbebaskan, mau diambil lagi, mau dipergunakan lagi, ya tidak ada masalah. Karena kemelekatannya sudah tidak ada. Karena saat itu beliaunya, kalaupun memiliki pengetahuan semacam itu, bukan untuk kemelekatan, bukan untuk dilekati. Tetapi, sekali lagi, semua itu hanya sebatas pengetahuan semata. Ya, hanya sebatas keterampilan, tidak lebih dari itu. Ya, jadi kelahiran lampau, kehidupan yang akan datang, sekali lagi diterima oleh Sang Buddha. Karena intinya di sini adalah kelahiran yang lampau, juga kelahiran kembali sebenarnya. Baik dalam sesi pertama maupun sesi kedua, itu adalah kelahiran kembali. Itu semua diterima oleh Sang Buddha, tetapi harus dipegang prinsipnya, semua itu berubah sepanjang waktu. Ya, selama kita tidak mampu memahami perubahannya ini, ya kita akan terus terlahir kembali, dan terlahir kembali. Sebenarnya apa sih susahnya untuk memahami sabit sangkara anicca dalam kehidupan kita? Perubahan itu juga terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Di mana saja, setiap momennya itu perubahan selalu terjadi dalam diri kita. Yang paling gampang diamati itu apa? Keluar dan masuknya napas. Selalu berubah. Napas masuk berubah menjadi napas keluar berubah menjadi napas masuk. Atau kesadaran mata berubah menjadi kesadaran telinga berubah menjadi kesadaran lidah berubah menjadi kesadaran pikiran nanti berubah entah kemana lagi. Apa susahnya untuk mengamati semacam itu? Apa susahnya untuk memahami semacam itu? Tidak susah sebenarnya, tetapi kita senang untuk terbelenggu dalam berlogika. Kita terbelenggu dalam pemikiran yang tidak ada habisnya. Ya, jadi sebenarnya untuk memahami sabbe sangkara anicca itu tidak sulit. Dan ketika itu kita pahami sekali lagi, duka juga akan dipahami, anatta akan dipahami, paticcasamuppada akan dipahami sepenuhnya, bukan secara parsial. Ya, nah oleh karena itulah ajaran Sang Buddha ini landasannya di situ. Hanya pada anicca, dukkha, anatta, dan paticcasamuppada. Bukan sesuatu yang rumit sebenarnya. Tetapi akan menjadi rumit, akan menjadi sulit kalau Anda itu adalah orang bodoh. Ya, kalau Anda adalah orang bodoh yang dikatakan oleh Sang Buddha bukan orang bijaksana. Tapi kalau Anda adalah orang yang bijaksana, mampu melihat, mampu mengamati, mampu menyadari, ya semuanya selesai kok. Gitu. Semuanya akan terselesaikan. Oleh siapapun mereka, laki-laki, perempuan, para biku, maupun rumah tangga. Sama saja. Emangnya yang punya hak prerogatif untuk mengamati sabbe sangkara anicca itu hanya para biku? Tidak. Emangnya yang bisa memahami, merealisasi sabbe sangkara anicca itu hanya mereka yang pakai jubah? Tidak. Sabbe sangkara, ketika dikatakan sabbe sangkara anicca, ini untuk semua orang. Bukan untuk hanya parsial kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja. Karena ketika Sang Buddha mengatakan sabbe sangkara anicca, semua yang terkondisi. Lah para rumah tangga juga hidup dalam yang terkondisi. Mereka bukan orang-orang yang hidup di luar itu. Nah, oleh karena itulah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya,
Ketika kita bisa memahami Sabbe Sangkara Anicca ini, kita pun akan terbebaskan. Kedamaian batin akan tercapai. Ya, kalau batin Anda itu masih belum damai, batin Anda itu masih kemrungsung, orang Jawa bilang, batin Anda itu masih ribut, batin Anda itu masih belum bisa menerima, simple, Anda tidak ngerti Sabbe Sangkara Anicca. Baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, berlatihlah dengan serius untuk memahami Sabbe Sangkara Anicca ini. Kalau Anda memahami Sabbe Sangkara Anicca dengan baik, memahami Sabbe Sangkara Anicca sepenuhnya, padamlah yang namanya duka. Nibbana akan direalisasi. Ya, saya kira itu saja ulasan saya pada kesempatan kali ini. Masih memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, untuk berlatih dengan serius, agar Sabbe Sangkara Anicca itu bisa dipahami dengan baik.